Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sampurasun pemirsa SMTV dimanapun Anda berada. Senang sekali Akang Teteh, saya Bibit Nurvina kembali bisa menjumpai Anda pada hari ini. Bulan suci Ramadan merupakan bulan di mana kita jadikan sebagai momentum untuk bagaimana meningkatkan kualitas diri, termasuk kualitas pelayanan. Nah, sekarang juga nih saya sudah bersama dengan anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, ada Pak Dr. Abdi Yuhana SHMH yang sudah tidak asing lagi karena kita sering nih berjumpa dengan beliau karena beliau juga di daerah pemilihan Sumedang, Majalengka, Subang. Hari ini berkesempatan langsung hadir untuk menemui beliau di DPRD Provinsi Jawa Barat. Dan alhamdulillah, Pak Abdi, bagaimana kabarnya Pak? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Kita juga akan berbincang nih seperti apa dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, terutama di bulan suci Ramadan, bagaimana juga untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Nah, seperti apa? Pak Abdi boleh bercerita nih Pak untuk di bulan suci Ramadan nih, kegiatannya seperti apa nih Pak? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sampurasun. Ya, jadi ya meskipun ini sudah memasuki ya bulan suci Ramadan, ya, selain kita menjalankan aktivitas ibadah puasa, ya, tetapi tetap sebagai anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, ya, saya tetap menjalankan aktivitas ya, di pekerjaan sehari-hari ya, terkait dengan tadi yang disampaikan ya, kita memiliki 3 fungsi ya, fungsi pengawasan, fungsi anggaran dan fungsi pembentukan peraturan daerah. Nah, kebetulan ya kami baru saja menyelesaikan beberapa agenda rutin di DPRD ya. Yang pertama reses. Kalau reses kan itu rutin yang diselenggarakan setiap 4 bulan sekali ya. Lalu kemudian yang baru saja kami selesaikan ya kemarin itu sosialisasi atau penyebarluasan perda ya. Jadi perda-perda yang sudah dibentuk oleh DPRD Provinsi Jawa Barat bersama pemerintah Provinsi Jawa Barat kemudian disosialisasikan kepada masyarakat. Nah, harapannya ya jangan sampai kemudian perda yang sudah dibentuk ya, dan tentunya ini juga sesungguhnya untuk memberikan ya perlindungan kepada masyarakat, lalu kemudian untuk supaya masyarakat Jawa Barat juga merasa bahwa ada semacam ya katakanlah apa yang dilakukan oleh pemerintah provinsi dan DPRD itu benar-benar dirasakan oleh masyarakat ya, dan salah satunya adalah dengan perda-perda yang terus dibentuk ya, diantaranya misalnya perda tentang perlindungan bagi pekerja migran Indonesia di seluruh warga Jawa Barat yang bekerja di luar negeri ya, tentunya pemerintah provinsi ya bersama DPRD juga memiliki kewajiban untuk melindungi mereka. Jadi jangan sampai ya mereka bekerja di luar negeri, nah, kemudian di sana bukannya malah mendapatkan pekerjaan atau mendapatkan penghidupan yang layak, tapi malah sebaliknya. Nah, itu salah satu sosialisasi perda. Nah, kemudian banyak perda yang dibentuk. Nah, sekarang juga kita sedang persiapan untuk melakukan ini rutin ya DPRD tiap tahun, yaitu laporan keterangan gubernur. Kan ya. Ya, karena ini sudah LKPJ sudah memasuki akhir masa jabatan juga ya Pak ya. Ya, jadi nanti laporan itu ada laporan tahunan dan ada laporan 5 tahunan. Ya. Nah, kenapa? Karena ini Pak Gubernur ini Pak Ridwan Kamil ya di akhir masa jabatannya 5 tahun itu bulan September. Ya. Betul, hanya bulan September beliau akan berhenti dan karena pilkadanya nanti 2024 bulan November, maka di Jawa Barat akan ada PLT, ya, Pak? penunjukan PLT atau PJ ya, Gubernur Provinsi Jawa Barat. Nah, dari sekian aktivitas ini ya tentunya ya saya juga terus untuk berkomunikasi dengan masyarakat di daerah pemilihan. Ya. Jadi, salah satunya yang tadi disampaikan Bapak juga yang reses ya Pak. Untuk daerah Sumedang kemana saja Pak nih? Kemarin saya pertama di Desa Marongge. Desa Marongge. Desa Marongge di Kecamatan Tomo dengan di Desa
Sukajaya ya di Kecamatan Sumedang Selatan ya, kami atau saya itulah cara kami berkomunikasi DPRD dengan konstituen, karena dengan agenda reses itu kita lebih tahu ya persoalan-persoalan yang ada di masyarakat. Kaitan dengan langsung nih Pak, ada beberapa aspirasi yang disampaikan di reses, terutama ketika menjelang bulan suci Ramadan, khususnya permasalahan sebagai ibu-ibu nih Pak, berkaitan dengan harga, karena harus mengatur uang belanja dan sebagainya. Kemudian juga terakhir kita mendapatkan informasi juga ya, kalau untuk di Kabupaten Sumedang nih Pak, untuk harga eceran tertinggi LPG 3 kilo ini kan naik ya Pak, jadi 19.000. Nah ini juga agak sedikit berpengaruh. Kalau melihat dari itu Pak, sisi fungsi pengawasan DPRD seperti apa nih Pak terhadap lonjakan harga yang ini menjadi rutin nih Pak setiap mau bulan suci Ramadan gitu. Ya, jadi itu juga yang salah satu saya dialogkan disampaikan kepada masyarakat. Ya, utamanya terkait dengan bahan pokok ya. Misalnya beras, pada saat kami sampaikan bagaimana ini ibu-ibu, karena kalau reses saya mayoritas yang hadir ibu-ibu ya, Pak, ya? Jadi bisa langsung berkomunikasi. Nah, dengan kita mengetahui harga kebutuhan pokok, beras, ya, minyak goreng, cabai juga naik Pak, ya, cabai, daging ini tentunya ini juga akan kita ambil langkah-langkah untuk berkomunikasi dengan pemerintah ya, agar pemerintah segera memberikan menanggulangi ya, agar sampai jangan sampai nanti kebutuhan harga pokok ini melambung tinggi, karena nanti kan yang dirugikan nanti masyarakat. Nah, kemarin sudah langsung dikomunikasikan ya terkait dengan bahan-bahan pokok. Nah, juga termasuk harga eceran ya tertinggi LPG, gas ya, LPG yang 3 kilo. Ya, ini juga salah satu masukan yang saya terima ya dari masyarakat, dan tentunya ini akan segera kami komunikasikan ya dengan pihak-pihak yang terkait. Iya. Jadi, ketika waktu itu harganya masih 16.5 Pak, bisa sampai di konsumen kan 23-25.000. Betul. Nah, ini lumayan cukup ini. Terlebih lagi ada oknum nih Pak yang memang harganya tidak sesuai juga. Nah, ini terutama di bulan suci Ramadan nih Pak, kaitan dengan kegiatan yang rutinitas. Nah, apakah ada pengurangan waktu atau apa Pak untuk di DPRD sendiri? Nah, rutinitasnya seperti apa? Jangan dulu dijawab, sesaat lagi akan kita tanyakan. Masih bersama Pak Abdi Yuhana di SMTV HS Pisan. Pemirsa SMTV, kembali lagi tentunya masih setia bersama dengan Pak Dr. Abdi Yuhana SHMH. Beliau anggota Komisi 1 DPRD Provinsi Jawa Barat, daerah pemilihan Sumedang, Subang, Majalengka. Senang sekali nih kalau ngobrol bersama dengan wakil rakyat, karena aspirasi kita nih bisa langsung tertampung ya, karena beliau juga nih tupoksinya untuk mewakili rakyat bagaimana pelayanan publik terhadap masyarakat ini dapat berkualitas, tentunya ini secara optimal. Nah, kita juga penasaran seperti apa rutinitas kerja beliau, kan tidak terlepas dari 3 fungsi yang tadi. Untuk di kantor sendiri nih Pak, ketika bulan suci Ramadan, apakah ada pengurangan jam kerja atau memang siklusnya ada perubahan atau bagaimana Pak? Ya, kalau kami ya anggota DPRD kan tidak ada jam kerja. Tidak ada jam kerja. Iya. Jadi kami ini kan terkait dengan khususnya fungsi pengawasan itu yang dilakukan adalah kami terus melakukan komunikasi dengan mitra kerjanya. Jadi terkait dengan kegiatan itu ya memang ya tidak ada hal yang berkurang sebenarnya. Tidak ada hal yang berkurang. Karena mungkin kami terus harus melakukan fungsi pengawasan itu. Kalau untuk rapat-rapat mungkin digelarnya Pak karena sedang puasa siang-siang masih terus ya Pak? Nah, kalau rapat-rapat ya memang yang biasanya pagi ya coba kita sesuaikan waktunya, dengan dengan kesiapan dari semua pihak ya, sehingga ya rapat bisa diselenggarakan dengan bisa fokus gitu ya. Jadi jangan sampai nanti kita mengagendakan rapat ya karena waktunya tidak tepat jadi tidak fokus ya. Tapi terlepas dari itu semua ya kami dari DPRD khususnya saya ya merasa bahwa ya tugas
untuk terus menjalankan fungsi-fungsi DPRD harus tetap berjalan. Harus tetap berjalan. Termasuk ya saya tetap terus keliling ke Dapil ke Dapil. Sumedang, Majalengka dan Subang. Ada beberapa kegiatan juga yang kemarin saya laksanakan, misalnya kita berbagi sembako ya di mana, di desa di kecamatan Cimanggung di Sumedang, lalu kemudian di Subang juga di beberapa titik ya, di Bojonegara, lalu kemudian di mana, di Cikaum, lalu kemudian juga di Majalengka. Terus kita ingin bahwa ya kita harus terus hadir bersama-sama dengan masyarakat, khususnya di Dapil yang saya sudah menjadi anggota DPRD. Iya, kaitan dengan Sumedang, Subang, Majalengka ini, daerah ini kan berbatasan nih Pak. Tentunya ini punya karakteristik masing-masing. Isu-isu apa nih Pak yang sekiranya paling menarik di Sumedang, Subang, dan Majalengka yang selama Bapak temui nih, terutama langsung ke daerah begitu Pak? Ya, jadi yang pertama kalau Sumedang ya memang sekarang kita sedang fokus karena ini kaitan dengan mudik Lebaran ya. Nah itu Pak. Ini kan jalan tol Cisumdawu ini baru sampai Cimalaka. Baru sampai Cimalaka, makanya kan kemarin juga disampaikan, ada yang menyampaikan bahwa kan bisa dijadikan sebagai jalur mudik sampai seksi 5 ya. Nah kita juga ingin memastikan ya, karena di situ kan ada BUMD Provinsi Jawa Barat yang terlibat dalam pembangunan Cisumdawu, PT Jasa Sarana. Jadi kita ingin pastikan bahwa nanti aktivitas mudik masyarakat benar-benar ya bisa terlaksana dengan baik dengan menggunakan tol Cisumdawu itu. Lalu kemudian di Majalengka ya terkait dengan Kertajati ya. Bandara Kertajati ini ya rencananya di tahun 2023 itu akan memberangkatkan juga jemaah haji. Jemaah haji ya, karena waktunya juga tidak jauh ya Pak ya? Sekitar 8.000 jemaah haji yang akan berangkat dari Bandara Kertajati. Nah, sekali lagi bahwa itu kan bandara itu mitra juga DPRD, karena di situ ada BUMD namanya BIJB, Bandara Internasional Jawa Barat. Ya. Jadi isu-isu itu yang tentunya terus kita pastikan ya, karena ini yang sangat mendesak, yang memang berkaitan dengan mudik Lebaran dan haji. Ini kan sangat berdekatan waktunya. Langsung. Nah, jadi kita ingin pastikan. Jadi ada fokus prioritas juga. Betul, ya. Ini yang luar biasa di tahun 2023 ini Pak, kan alhamdulillah untuk ibadah juga sudah berjalan dengan baik setelah 2 tahun kemarin ya COVID. Nah kita juga ini untuk sarana ibadah juga Pak, alhamdulillah begitu. Ini yang Bapak temui juga untuk kaitan di lapangan nih Pak, bagaimana kondisi masyarakat begitu, terutama kan sudah alhamdulillah dari pandemi. Nah kaitan kita juga ingin tahu tuh keanggarannya nih Pak. Kalau kemarin-kemarin masih refocusing ke pandemi, bagaimana penanganannya, jadi banyak yang dilarikan ke bansos. Nah kalau untuk sekarang fokus terutama di akhir masa jabatan 2023 DPRD Provinsi nih Pak, kemana nih Pak arah untuk prioritas anggarannya? Ya, jadi saya kira ada beberapa hal ya yang memang ini menjadi perhatian ya, baik dari DPRD Provinsi maupun dari pemerintah. Misalnya khususnya terkait dengan infrastruktur. Infrastruktur jalan. Dan kita beberapa hari yang lalu kan mendengar banyak masyarakat yang mengeluh ya, dengan kondisi jalan, infrastruktur jalan yang itu tidak memadai. Nah, tentunya ini kita dorong agar bagaimana ya di akhir masa jabatan Pak Ridwan Kamil ini ya hal-hal yang terkait dengan janji-janji beliau bisa terrealisasikan ya, termasuk pembangunan infrastruktur jalan ya. Saya kira itu menjadi perhatian. Lalu kemudian yang kedua ya terkait dengan pendidikan. Pendidikan. Ya. Kan khususnya kalau Jawa Barat ini kan menanganin yang sekolah menengah atas ya, SMA ya, kita juga pastikan ya yang sering kita mendengarkan dan mendapat banyak aspirasi itu ya terkait dengan ijazah yang ditahan oleh pihak sekolah gara-gara belum bayar. Nah ini juga permasalahan yang sering kita dapatkan. Nah, sehingga kita dorong agar kan beberapa bulan yang lalu ya pemerintah provinsi menyampaikan bahwa terkait dengan
penahanan ijazah itu tidak dibenarkan. Tidak dibenarkan. Ya, jadi apapun dalihnya, ya, ijazah itu tidak boleh pihak sekolah menahan. Nah, ini juga perlu kita sampaikan, ya, karena dari pemerintah sudah menyampaikan, ya, khususnya sekolah-sekolah negeri, ya, itu tidak boleh Jadi ada tidak ada penahanan alasan ijazah. untuk menahan Tidak ijazah. boleh, ya. Kalaupun dari sekolah beralasan karena misalkan ada belum ada tunggakan dan sebagainya, itu solusinya bagaimana Pak dari sekolah? Sementara kan sekarang juga sekolah dilarang juga nih Pak untuk meminta ya, memungut dari orang tua. Jadi masuknya hanya sumbangan. Tetapi kalau biasanya menjelang akhir tahun seperti ini Pak, untuk perpisahan, untuk segala macam, itu kan dibutuhkan budget juga nih. Seperti apa nih dari DPRD fungsi pengawasannya? Ya, pertama terkait dengan ijazah, ya. Karena untuk ijazah ini kan alokasi anggarannya sudah sudah disiapkan oleh pemerintah provinsi. Oh, ya. sudah ada ya. Jadi dalam hal ini Dinas Pendidikan, ya, nanti coba aja kita nanti browsing, ya, bahwa ada statement tidak boleh ada penahanan ijazah. Nah, bahkan beberapa kali juga, ya, saya mendapatkan keluhan yang sama, maka saya komunikasikan dan akhirnya ijazahnya diserahkan, ya, di beberapa SMK. Nah, jadi itu yang harus kita pastikan. Di situ DPRD harus hadir bersama-sama dengan masyarakat. Karena ini faktor pendidikan juga sangat penting, ya, bagi faktor pendidikan masyarakat juga kita, sangat penting, gitu. karena dengan pendidikan ini generasi bangsa bisa meraih masa depan yang cerah dan juga gemilang. Karena itu juga tergantung, ya Pak, masa depan bangsa kita ini tergantung bagaimana generasi kita dipermudah memperoleh akses pendidikan, dan tentunya ini pendidikan juga menjadi prioritas utama dari pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk meningkatkan indeks pembangunan manusia. Sesaat lagi akan kita lanjutkan perbincangan bersama Pak Dr. Abdi Yohana, masih di SMTV HS Pisan. Pemirsa SMTV, terima kasih Anda masih setia bersama dengan kami di sini. Tentunya masih bersama dengan Pak Abdi. Terima kasih juga Pak Abdi ini di sela-sela kesibukannya, meskipun di bulan suci Ramadan dalam menjalankan kegiatan ibadah puasa, tapi masih tetap semangat ya Pak, Alhamdulillah. Nah, sesaat tadi sebelum jeda memang kita sedang membahas mengenai bagaimana memperoleh akses pendidikan yang mudah, terutama dari segi ijazah tadi tidak boleh ada penahanan ya Pak, penahanan ijazah. Ini juga kualitas pendidikan juga menentukan ya Pak untuk nanti kualitas sumber daya manusia. Nah, ini ada beberapa permasalahan Pak kaitan dengan generasi muda saat ini. Ini ada beberapa kejadian di daerah itu banyaknya tawuran ini Pak di pelajar begitu yang sampai merenggut nyawa. Nah, ini dari DPRD seperti apa nih Pak? Karena marak sekali ini di berbagai daerah yang tawuran ini Pak. Iya. Ya, jadi memang ya urusan tawuran ini memang masalah yang terus berulang, ya, dari tahun ke tahun. Ya, biasanya itu menjelang akhir sekolah, ya, ya, perpisahan ya Pak. Perpisahan, ya. Nah, jadi tentunya pertama ya kami mendorong, ya, karena ini yang menjadi pelakunya itu biasanya anak sekolah SMA, ya kita dorong agar Dinas Pendidikan untuk benar-benar ya melakukan sosialisasi, ya, bahwa perbuatan atau perilaku yang melibatkan massa kemudian terjadi bentrok itu tidak baik, ya. Jadi tentunya kita karena mitra ya dari DPRD itu adalah Dinas Pendidikan, maka kita dorong itu. Ada regulasi atau kebijakan nih Pak, terutama untuk sekolah ini, bagaimana mengawasi agar anak-anak ini tidak tergiur dengan hal-hal negatif seperti itu Pak? Ya, saya kira kalau itu pasti ada, ya. Jadi kebijakan-kebijakan yang menyangkut agar bagaimana supaya siswa itu fokus ya belajar dan kemudian tidak terpengaruh oleh kegiatan-kegiatan yang sifatnya negatif. Nah, kenapa? Ya karena dalam Dinas Pendidikan misalnya kan terus kita dorong untuk jiwa patriotisme, nasionalisme untuk upacara misalnya kan gitu ya. Jadi diarahkan ke hal-hal yang positif ya Pak ya. Kemudian kan kalau kegiatannya kan kita dorong misalnya
di bagaimana dinas pendidikan ya terkait dengan paskibra misalnya kan harus siap, karena paskibra ini sekarang ya ini tidak hanya domain dari dinas pendidikan karena ini berkaitan dengan Kesbangpol, dengan BPIP ya, supaya untuk proses perekrutannya untuk dipastikan bahwa memang generasi muda kita itu adalah generasi muda yang bertanggung jawab terhadap bangsa Indonesia ya. Itu yang pertama. Lalu kemudian yang kedua ya, menyangkut tentang anak-anak SMA yang tadi ya yang sering tawuran itu ya, tentunya ya ada juga ya, beberapa instansi yang ikut terlibat. Iya, dilibatkan ya, Pak. Misalnya ada Kementerian Hukum dan HAM ya, turun ke sekolah-sekolah untuk memberikan pengarahan ya, Pak ya. Pengarahan dan penyadaran terkait dengan aturan-aturan yang harus dipatuhi sebagai warga negara, karena mereka juga kan memang kalau kita lihat di usianya ya, usia 17, masih labil itu, 18 itu kan memang sedang ingin mencari jati diri. Sehingga kita tentunya berharap ya memang pihak-pihak yang terkait juga bersama-sama ya supaya ya, perilaku seperti itu bisa dieliminasi, dan tentunya ini kalau tidak ada campur tangan ya agak susah juga, makanya kita mendorong agar SMA sekolah ya untuk benar-benar mengawasi siswa-siswanya. Kemudian juga ada faktor lain nih Pak, faktor pendukungnya, terutama kaitan dengan generasi milenial ini tidak terlepas dari platform media sosial. Itu ya, kadang betul. Di media sosial ini yang banyak memicu nih Pak, memicu untuk atas dasar solidaritas, toleransi, sehingga mereka ikut-ikutan begitu. Ini lagi ngetren nih, bagaimana dari DPRD untuk dalam platform media sosial ini agar tidak terlalu bebas begitu Pak, kaitan dengan hoak juga seperti itu. Nah ini kan di bulan Juni kan sebentar lagi ini kita bulan Juni ya. Bulan Juni itu seperti biasa ya, tanggal 1 Juni akan memperingati hari lahir Pancasila ya. Nah nanti DPRD juga ini akan mengadakan kegiatan banyak hal yang sifatnya positif, dan itu juga digunakan melalui media sosial. Nah jadi saya berharap ada beberapa lomba ya. Oh ada lomba ya. Nanti tinggal sebentar menjelang bulan Juni biasanya akan diumumkan. Nah, saya berharap generasi muda untuk bisa terlibat aktif ya di dalam menjaga Pancasila. Ya salah satunya tadi ya kita ikut lomba, daripada tadi menggunakan media sosial untuk hal-hal yang negatif ya, menyebarkan hoax ya, lalu kemudian juga mengupload hal-hal yang tidak pas ya, lebih baik ya gunakan media sosial secara bijak, kegiatan positif dan kemudian manfaatkan, karena dengan mengikuti ini kan selain kita mendapatkan informasi dan pendidikan terkait dengan Pancasila ada hadiahnya juga. Nah jadi ya saya berharap ya kepada generasi muda ya untuk menggunakan media sosial itu untuk hal-hal yang sifatnya positif. Ya, sekarang ya, kita tidak menyangka misalnya seperti Atta Halilintar ya, lalu kemudian jadi YouTuber sukses ya Pak. Pak Imbong, kemudian Raffi Ahmad, dan dia menggunakan media sosial ya kan, bisa menghasilkan, menjanjikan. Nah, jadi saya kira ya sekarang ini banyak jalan untuk ya, setiap individu itu bisa meraih prestasi. Ya, tinggal tadi ya secara serius lalu kemudian fokus sehingga semuanya bisa dilaksanakan sesuai dengan minat dan bakat masing-masing. Sekarang ini banyak jalan ya. Nah, kita ini yang tentunya ya dari DPRD, dari pemerintah ya, dari semua pihak yang memiliki kepentingan terhadap keberlangsungan bangsa ini ya, kepada generasi muda untuk mengarahkan kepada hal-hal yang sifatnya positif apapun ya. Olahraga ya, kemudian kesenian, tadi misalnya kan media sosial, pendidikan, paskibra dan lain sebagainya. Jadi banyak jalan untuk meraih prestasi, dan ketika kita meraih prestasi ya saya kira itu juga menjadi bagian dari ya kesuksesan dari seseorang. Nah, jadi saya berharap ya di bulan suci Ramadan ini ya selain tetap menjalankan ibadah dan harus ya, kemudian menjalankan aktivitas kegiatan, dan juga tadi ya untuk terus berprestasi bagi generasi muda yang memiliki minat
dan bakatnya masing-masing. Iya, luar biasa nih. Dan memang ini yang didukung juga ya Pak untuk di ibadah di bulan suci Ramadan ini sebaiknya diisi dengan kegiatan-kegiatan positif ya. Ya, betul. Yang tentunya ini terutama untuk kalangan muda begitu harus bisa memfilter, menyaring, jangan sampai nanti terjebak atau terjerumus ikut-ikut ke dalam hal-hal yang negatif yang sesungguhnya tidak perlu untuk dilakukan dan akhirnya juga penyesalan ya Pak yang ada. Dan alhamdulillah dari DPRD Provinsi Jawa Barat nih Pak Abdi Yohana juga bagian dari wakil rakyat khususnya untuk masyarakat Sumedang, Subang, Majalengka. Tentunya beliau senantiasa ekstra bekerja keras bagaimana ada regulasi atau kebijakan yang digodok yang pro rakyat tentunya, dan dari sisi pengawasan juga bagaimana memastikan agar pelayanan terhadap masyarakat ini berlangsung dengan kondusif dan baik begitu. Terima kasih Pak Abdi atas sama-sama, perbincangannya Mbak dan Bibit. atas waktunya juga. Saya Bibit Nurvina undur pamit beserta Pak Abdi Yohana. Sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.